Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Pertanyaan ini mungkin adalah jeritan paling jujur yang pernah keluar dari bibir kita. Kita hidup di era di mana ketidakadilan terasa sangat-sangat terlihat. Mungkin Anda pernah mengalami pengkhianatan di kantor oleh rekan kerja yang Anda bantu, atau saudara difitnah di media sosial hingga karakter Anda hancur dalam semalam. Kita melihat dunia yang penuh dengan standar ganda, di mana yang kuat menindas yang lemah, dan kejujuran seolah-olah menjadi barang langka yang merugikan. Banyak saudara-saudara yang bertanya, jika Tuhan itu adil, mengapa Dia diam saat saya dizalimi? Fenomena moral fatigue atau kelelahan moral sedang melanda kita. Kondisi di mana kita lelah menjadi orang baik karena dunia membalasnya dengan kejahatan. Hari ini, melalui Mazmur pasal 35, kita akan belajar dari Daud tentang bagaimana bertahan ketika langit seolah membisu, dan bagaimana menemukan kekuatan untuk tetap berdiri tegak saat keadilan yang kita nantikan belum juga tiba. Secara ilmu sejarah Alkitab, Mazmur pasal 35 dikenal sebagai salah satu Mazmur imprekatif. Menurut ahli Perjanjian Lama, Mazmur ini bukan sekedar luapan emosi dendam, melainkan sebuah metafora dari ruang sidang ilahi. Daud berada dalam konteks di mana perlindungan hukum manusia sudah gagal total. Ia dikepung oleh musuh yang tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga melakukan pembunuhan karakter melalui kesaksian-kesaksian palsu. Dalam budaya Timur dekat kuno, pengkhianatan dari orang yang pernah dibantu, seperti dalam ayat 13 dan 14, adalah luka sosial yang paling mematikan. Teologi menekankan bahwa dalam situasi ini, umat Tuhan tidak mengambil pedang untuk membalas, melainkan menyerahkan hak balas dendamnya kepada Tuhan sebagai hakim yang agung. Raja Daud memposisikan dirinya sebagai pihak yang dizolimi, yang menuntut intervensi yuridis dari Allah. Secara ilmu kebahasaan Alkitab, kata pertama dalam Mazmur ini yaitu ribah, artinya bantahlah, perjuangkanlah. Berasal dari istilah Ibrani yang berarti mengajukan perkara atau menjadi pengacara. Penafsir Alkitab menjelaskan bahwa Raja Daud sedang meminta Allah mengenakan perlengkapan senjata, bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai pembela yang sah. Tujuan penulis Mazmur 35 adalah menunjukkan kontras antara kejahatan manusia dan kesetiaan Allah. Daud menggunakan deskripsi metaforis seperti pukat dan lubang untuk menggambarkan jebakan rahasia para musuh. Penafsiran tokoh Alkitab menekankan bahwa tujuan akhir dari permohonan Daud bukan semata-mata kehancuran total, bukan semata-mata kehancuran musuh, melainkan pemulihan shalom dan martabat hamba Allah yang benar. Daud ingin dunia melihat bahwa pada akhirnya kebenaran memiliki suara di hadapan Allah. Berdasarkan analisis di
atas. Mari kita petik 3 kekuatan rohani untuk menjawab pertanyaan, sampai kapan? Yang pertama, Tuhan adalah pengacara pribadi kita. Poin ini menegaskan bahwa saat kita tidak punya suara untuk membela diri, Tuhan sedang menyusun berkas pembelaan untuk kita. Keadilan mungkin tertunda di pengadilan dunia, namun di pengadilan langit, perkara kita sedang diproses. Kita tidak perlu membalas fitnah dengan fitnah, melainkan dan biarkan sang pengacara ilahi yang beracara bagi kita. Pelajaran yang kedua, iman tetap bekerja di tengah keheningan. Ajaran ini muncul dari seruan sampai berapa lama lagi di ayatnya yang ke-17. Teologinya adalah keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan. Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Raja Daud berpuasa dan bertobat bahkan untuk musuhnya. Ayat 13. Ini mengajarkan kita untuk tetap melakukan yang benar, bahkan ketika keadaan tidak berpihak bagi kita. Pelajaran yang ketiga, kemenangan akhir adalah pemulihan martabat. Raja Daud menutup Mazmur ini dengan nazar untuk bersyukur. Secara teologis, ini adalah iman prolepik, percaya pada kemenangan sebelum kemenangan itu terlihat. Keadilan Tuhan pada akhirnya akan mengubah masa lalu atau rasa malu kita menjadi sorak-sorai. Bukan karena kita hebat, tetapi karena keadilan adalah karakter Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kesimpulan pada hari ini sangatlah jelas bahwa menantikan keadilan Tuhan memang melelahkan, namun tidak akan pernah sia-sia. Kristus Yesus adalah penggenapan tertinggi dari Mazmur pasal 35. Di kayu salib, dia difitnah, dikhianati, dan diperlakukan sangat tidak adil. Namun, Tuhan tidak membalas. Tuhan menyerahkan nyawanya kepada hakim yang adil. Dan melalui kebangkitannya, keadilan serta kemenangan mutlak dinyatakan bagi kita semua. Pesan kunci bagi kita hari ini. Pertama, alihkan fokus. Berhentilah memantau apa yang musuh lakukan. Mulailah memantau apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, jaga kemurnian. Jangan biarkan ketidakadilan orang lain mengubah Anda menjadi orang jahat. Tetaplah menjadi orang asing bagi dendam. Pekan ini, jika ada orang yang menyakiti Anda, alih-alih merencanakan pembalasan, bawalah nama mereka dalam doa seperti Daud. Serahkan berkas perkara Anda kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya percaya pada waktu-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Hakim yang Maha Adil, kami datang dengan hati yang mungkin penuh luka karena ketidakadilan dunia ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang merasa terjepit, difitnah, atau dikhianati. Tuhan, bangkitkanlah dan belalah perkara kami, perkara mereka, perkara umat-Mu. Tolong kami agar tidak mengambil hak-Mu untuk membalas. Berilah kami kekuatan untuk tetap memuji-Mu di tengah perhatian kami. Kami percaya mata-Mu tetap tertuju pada yang benar, dan telinga-Mu mendengar jeritan hati kami. Biarlah kedamaian-Mu yang melampaui segala akal
menjaga hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.